Halo, saya Lilian Mukhtar, Educational Consultant. Terima kasih telah bergabung dalam kelas singkat ini. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dari para orang tua adalah, Bu Lilian, sebenarnya lebih baik kurikulum nasional atau Cambridge? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana memilih mana yang lebih baik. Karena di dalam dunia pendidikan, tujuan kita bukan sekedar memilih kurikulum terbaik, tapi tujuan kita adalah memilih pengalaman belajar yang paling tepat untuk membantu anak berkembang. Dan inilah alasan mengapa saat ini semakin banyak sekolah yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengapa kedua kurikulum tersebut dapat saling melengkapi, apa manfaatnya bagi anak, serta bagaimana orang tua dapat memahami pendekatan ini secara lebih utuh. Apa itu kurikulum? Pertama kita akan bahas mengenai ini, yaitu apa sih itu kurikulum. Sebelum membandingkan dua kurikulum yang tadi sudah kita bahas, yaitu National Curriculum dan Cambridge Curriculum, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum? Ya, sudah pada tahu belum Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mungkin banyak orang yang mengira bahwa kurikulum itu hanyalah daftar mata pelajaran atau buku sekolah yang digunakan, ya, buku yang digunakan di sekolah. Padahal kurikulum itu jauh lebih luas daripada hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar buku yang digunakan di dalam kelas, tetapi kurikulum itu adalah rancangan pendidikan yang menentukan apa yang dipelajari siswa, bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa dinilai, dan kompetensi apa yang ingin dibangun. Dengan kata lain, kurikulum adalah arah yang menentukan perjalanan belajar seorang anak. Dan melalui pendekatan Cambridge, guru dapat mengajak siswa melakukan percobaan sederhana, mengamati hasilnya, mencatat data, mendiskusikan temuan bersama teman, lalu mempresentasikan kesimpulannya. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengingat konsep, tetapi juga memahami proses ilmiah dan mampu menjelaskan hasil pengamatannya. Pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Disinilah saya ingin mengajak para orang tua melihat satu hal yang sering terlupakan. Seringkali kita terlalu fokus pada nama kurikulumnya, padahal kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulumnya. Guru memegang peranan yang sangat penting. Guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna, ini akan membuat kurikulum apapun menjadi lebih hidup. Sebaliknya, kurikulum yang sangat baik pun tidak akan memberikan hasil optimal jika proses pembelajarannya tidak dijalankan dengan baik. Karena itu, ketika memilih sekolah, lihatlah juga bagaimana guru mengajar, bagaimana budaya sekolah dibangun, dan bagaimana hubungan antara sekolah dengan orang tua. Jadi sebagai orang tua, kita tidak perlu menjadi ahli kurikulum. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana anak belajar. Berikan ruang bagi anak untuk bertanya, dorong mereka untuk membaca, ajak berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari. Hargai proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika rumah dan sekolah memiliki visi yang sama, perkembangan anak akan jauh lebih optimal. Pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi apakah kurikulum nasional lebih baik daripada Cambridge. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pendidikan yang diterima anak mampu membantu mereka menjadi pribadi yang berkarakter, berpikir kritis, mampu bekerja sama, terus belajar, dan siap menghadapi masa depan. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang nilai yang tinggi, tapi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu anak mengenal potensinya, mengembangkan kemampuannya, dan menjadi manusia yang mampu memberi manfaat bagi lingkungannya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Saya harap materi ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa setiap kurikulum memiliki perannya masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan secara konsisten. Anak-anak kita akan hidup di dunia yang terus berubah. Mereka perlu mampu beradaptasi, bekerja sama dengan berbagai budaya, berpikir kritis, dan tetap memiliki karakter yang kuat.
Nah, disinilah kedua kurikulum itu saling melengkapi. Kurikulum nasional membantu siswa memahami siapa dirinya, sementara Cambridge Curriculum membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi dunia yang lebih luas. Ketika keduanya diintegrasikan dengan baik, siswa ini tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan global. Nah, mari kita lihat contohnya, contoh sederhananya. Misalnya pada pelajaran sains, dalam kurikulum nasional, siswa mempelajari konsep tentang perubahan wujud benda sesuai dengan capaian pembelajaran. Pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi apakah kurikulum nasional lebih baik daripada Cambridge. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pendidikan yang diterima anak mampu membantu mereka menjadi pribadi yang berkarakter, berpikir kritis, mampu bekerja sama, terus belajar, dan siap menghadapi masa depan. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang nilai yang tinggi, tapi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu anak mengenal potensinya, mengembangkan kemampuannya, dan menjadi manusia yang mampu memberi manfaat bagi lingkungannya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Saya harap materi ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa setiap kurikulum memiliki perannya masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan secara konsisten.